Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenchi Translam Tataken volume 22 part 20. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Jalario yang sedang frustasi oleh jawaban Diablo. Karena itu, Jalario mengulangi pertanyaannya dengan lebih jelas. Bahkan, pertanyaan Jalario juga membuat Velwe penasaran. Jadi, Jalario menanyakan, apakah Diablo ketika bertarung dengannya hanya main-main atau setengah hati? Jika itu benar, maka Diablo ancaman nyata. Bagi Jalario, walaupun jumlah energinya lebih banyak darinya, Diablo mampu bertarung seimbang melawannya pada perang Tenma. Namun, Diablo hanya tertawa ringan dan menjawab dengan santai. Menahan diri katamu, jangan bercanda. Tentu saja aku bertarung denganmu sepenuh hati. Jawaban itu sangat cukup untuk Jalario. Dan dengan demikian, kesimpulan sudah jelas, Diablo tidak bisa menang melawan Velwe. Akan tetapi, Diablo masih menunjukkan sikap percaya diri yang berlebihan. Merasa bosan dengan perbincangan, Diablo langsung mendeklarasikan perang kepada Velwe. Menanggapi pernyataan Diablo, Velwe pun memberi balasan singkat dengan mengayunkan pedangnya Void Arc. Memang, serangan Velwe terlihat sangat ringan, namun di balik keringanan itu, tersembunyi kekuatan yang melampaui imajinasi semua orang yang berada di tempat ini. Diablo yang menerima serangan tersebut tidak bisa menghindar sepenuhnya. Cakar besar sekisornya hancur, berkeping-keping hingga lengannya ikut terhempas. Semua orang yang melihat semua ini hanya terdiam terpaku dan berpikir bahwa Velwe sama sekali belum pernah menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan senyum penuh tekanan, Velwe meremehkan Diablo. Menanggapi itu, Diablo hanya tertawa dan tidak mengira sekisornya akan hancur oleh serangan Velwe. Velwe melanjutkan dengan ejekan bahwa sekisor Diablo hanyalah senjata tingkat mitos dan bukan dari tandingan pedang tingkat Genesis yang ada hanya 7 di dunia ini. Pedang yang jauh lebih tinggi tingkatannya kan? Tanya Diablo. Namun, Velwe hanya merespon dengan tenang. Melihat ekspresi Velwe, Diablo pun segera memahami maksudnya. Jadi begitu, kau sudah diakui sebagai tuannya dan mampu mengendalikan kekuatannya, kata Diablo sembari menyembuhkan luka-lukanya. Velwe mengangguk dan berkata, benar sekali. Jika itu tubuhku yang dulu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan pedang ini. Tapi dengan diriku yang sekarang, itu bukanlah masalah. Mendengar itu Diablo mengangguk kecil dan berkata, yare-yare. Aku kira pedangmu setara dengan pedang War milik dan Heavenly Demon Asura milik Milim sama. Jadi, 7 pedang Genesis diciptakan sendiri oleh Beldanava. Pada awalnya, ingin diberikan kepada 7 Primordial Angel. Namun, di antara ke-7 Primordial Angel, hanya Velwe seorang yang mampu menggunakan pedang Genesis. Karena itu Beldanava menyamarkan pedang tersebut sebagai pedang tingkat mitos lalu diberikan kepada Gi, Rudra, Ramirez, Twilight, Milim, Lucia, dan Velwe sendiri. Ke-7 pedang memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa menggerogoti tubuh penggunanya. Saat Beldanava mulai kehilangan kekuatannya, bahkan tidak mampu memakan pedangnya sendiri, Heavenly Demon Asura, dia menitipkannya kepada Ki Crimson untuk Milim. Jika Milim memiliki pedang itu saat ini, dan ketika berada dalam keadaan Berserk Rampak Stampede, itu tidak diragukan lagi, pedang itu akan menunjukkan kekuatan aslinya sebagai pedang tingkat Genesis. Daya hancurnya pasti berada di luar imajinasi, bahkan Chloe dan Veldora tidak akan mampu menanganinya. Sementara itu Velwe menceritakan semuanya tanpa keraguan dan yakin akan kemenangannya. Kelompok Yuki kehilangan kata-kata.
Sementara tim darurat yang dipimpin Jalario, mereka terlihat menyerah dan berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Akan tetapi, hanya ada satu orang yang tidak menyerah, dia Chloe. Dengan ekspresi yang sangat tajam, Chloe menatap Yuki lalu mengomel. Intinya, daripada diam saja lebih baik bantu kami. Dan satu lagi yang benar-benar tidak merasakan keputusasaan di saat yang lainnya putus asa, dan itu sudah jelas dia Diablo. Diablo tertawa. Sungguh menarik. Ini adalah cerita yang sangat menghibur. Ekspresi tenang mutlak Diablo itu membuat Velwe bingung dan bertanya-tanya. Apa maksud Diablo pedang tingkat Genesis dianggap menarik? Diablo berkata, sudah lama sekali sejak aku bertarung serius. Hari ini aku akan bertarung dengan kekuatan penuhku. Dan kali ini benar-benar berbeda dari Diablo yang biasanya, dan akan menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri, tanpa batasan. Diablo akan melepas semua yang dia miliki. Di labirin, walaupun gagal tidak masalah karena masih bisa dihidupkan kembali. Tapi di tempat ini, Diablo merasakan sensasi yang luar biasa. Ketegangan yang menggairahkan, senyum yang mengerikan itu adalah tanda. Tidak ingin lama-lama ngoceh dengan Diablo, Velwe langsung melancarkan serangan tebasan. Secepat kilat meluncur dengan daya serang yang sangat mengerikan. Tidak hanya membelah Diablo menjadi dua bagian jika terkena serangan, bahkan akan membuatnya hancur berkeping-keping. Namun sangat mengejutkan. Memang dampaknya sangat luar biasa, menciptakan retakan besar membelah tanah. Debu-debu berterbangan. Alih-alih terbelah, Diablo terlihat berdiri tegak setelah asap debu tersapu angin. Velwe sudah melancarkan serangan yang dapat meluluhlantahkan segalanya. Namun yang Velwe dapat hanya senyum cerah dari Diablo. Dua senjata bentrok, Void Arc berkilauan seperti nebula, dan Claw Sekisor yang bercahaya pelangi. Diablo tertawa dan berkata, "Fufufu, aku telah memberikan Jelanus kepada Jegion. Karena hal itu, aku merasa masih belum puas. Nampaknya kau cukup tepat untuk menjadi kelinci percobaan yang sempurna untuk menghilangkan rasa kurang puas itu." Mendengar percobaan Jelanus, sontak Velwe tercengang bodoh. Nani? Sebetulnya Velwe sudah memperkirakan setelah meninggalkan Eurogenia, Jelanus akan menyerbu labirin. Memang, kedatangan dia belum berada di luar dugaan, tetapi di labirin masih ada beberapa bawahan Rimuru. Selama Jelanus bisa menangani mereka, rencana Velwe akan tetap berjalan. Karena itu, Velwe benar-benar percaya diri dengan rencananya. Tidak perlu dihancurkan, hanya perlu mengisolasinya. Dan hanya masalah waktu, semuanya akan hancur ketika pohon suci dihancurkan. Namun, ekspresi Velwe kembali serius saat merasa bahwa kata-kata Diablo sangat mencurigakan. Velwe berkata, "Kau menyerahkan Jelanus, katamu? Jangan bercanda. Memang, Jelanus tidak sekuat diriku. Tapi, iblis sepertimu tidak akan mampu melawan Jelanus." Meski demikian, Velwe menyadari sesuatu ketika Diablo menahan serangan Genesis kelas miliknya. Senyum Diablo semakin dalam, menanggapi Velwe dengan santai seolah-olah itu hanya lelucon. Sebagai iblis apalagi primordial, memanipulasi hukum alam dengan sihirnya, itu hal sepele. Dan pada saat itu juga, Diablo melancarkan serangan dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan Velwe. Dengan mengabaikan resistensi udara, Diablo dapat bergerak secepat kecepatan cahaya tanpa menghasilkan suara atau gelombang kejut. Itu bukan teleportasi tapi keahlian yang hampir setara ranah ilahi. Tapi Velwe juga tidak kalah dengan Diablo. Velwe sudah mengasah kemampuannya selama berabad-abad. Alhasil, mereka mulai saling bertukar serangan tanpa memberi celah sedikit pun. Diablo bergerak di antara tebasan pedang Velwe, menangkis menahan serangan dengan sempurna. Meskipun Diablo tidak menunjukkan, Diablo sudah menerima luka yang cukup parah. Jika dihitung, sejak Diablo kehilangan lengan kirinya, Diablo sudah menggunakan 90% energinya untuk menahan serangan Velwe. Meskipun demikian, Diablo tetap berdiri, nampak tidak tersentuh. Kemampuan Diablo menipu lawan sangat luar biasa. Diablo menggunakan ultimate skill,
ajaja Lord of Temptation untuk memanipulasi Lucy dengan menerapkan Word of Temptation, kemampuan yang memungkinkan perwujudan dunia virtual otoritas absolut. Dengan itu, Diablo menulis ulang informasi yang ada. Namun, kekuatan Diablo tidak begitu berpengaruh kepada Velwe. Tapi dengan penggunaan yang di luar tujuan aslinya, Diablo dapat memanfaatkannya dalam pertempuran. Selain itu, secara diam-diam, Diablo menyerap energi Nihility Collapse untuk menggantikan energinya yang sudah hilang. Dan itu benar-benar sangat berbahaya. Sama halnya dengan Benimaru yang tidak akan pernah coba lakukan atas batas dirinya, namun Diablo berbeda. Pada saat itu juga, Diablo begitu bahagia saat merasakan hubungannya dengan tuannya Rimuru sama semakin kuat. Dalam arti tertentu, Diablo benar-benar murni. Tanpa rasa takut dan penyesalan sedikit pun, selama berjuang demi tuannya, Diablo tidak takut gagal. Di saat itulah, Diablo mengalirkan energi Nihility Collapse melalui tubuhnya yang sama persis dengan yang dilakukan Cekion. Namun jika itu hanya menirunya saja, hasilnya 100% gagal. Karena itulah, Diablo memanfaatkan ultimate skill-nya walaupun tidak memiliki omnipotent cell milik tuannya Rimuru. Tapi Diablo memiliki tubuh yang diberikan oleh tuannya. Pada dasarnya, Nihility Collapse adalah sebuah energi yang tidak dapat dikendalikan. Testarossa sendiri harus mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan Nihility Collapse. Sejatinya, pemanfaatan paksa dari kekacauan absolut sebagai energi murni, bahwa hakikat sejati dari Nihility Collapse adalah kehancuran sejati yang terjadi di dalam neraka, bahkan mampu melenyapkan segalanya. Menggunakan energi yang berbahaya tapi tetap selamat, itu mustahil. Bahkan itu pun Diablo. Di pertempuran, Diablo mulai dilahap Nihility Collapse dengan ekspresi tenang dan terus mengaktifkan ultimate skill-nya untuk meregenerasi tubuhnya secara semu. Dengan itu, Diablo sanggup bertarung walaupun tubuhnya rapuh. Baginya, ini bukan masalah, justru Diablo malah menikmatinya sepenuh hati. Sebaliknya, situasi Velwe sangat kontras. Dia percaya dengan true body-nya tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Namun nyatanya, Velwe kesulitan menghadapi Diablo. Velwe tidak ingin mengakuinya, tapi dia bertanya, "Bagaimana kau bisa setara denganku?" Diablo tertawa dan menjawab, "Fufufu. Di pertemuan kita sebelumnya aku sengaja membiarkanmu pergi karena kau belum menggunakan tubuh aslimu. Tapi untuk kali ini, aku akan melayanimu sampai akhir, dan aku akan membunuhmu." Mendengar itu, Velwe mulai goyah. Bagi Velwe, Diablo adalah gangguan yang sangat menyebalkan dan tidak harus dihadapi dengan serius, karena prioritas utamanya menghancurkan pohon suci. Dan jika itu berhasil, ibarat akan lebih mudah menghancurkan dunia ini. Namun, Velwe masih bertanya-tanya kepada dirinya. Bisa-bisanya yang bercita-cita menguasai dunia sudah diberi tubuh hebat oleh Veldanava, dan senjata Genesis harus kesulitan melawan Diablo. Karena itulah, Velwe mengumumkan dengan tegas, "Dasar iblis terkutuk, aku tidak akan menahan diri." Itulah sisa harga diri Velwe yang sebelumnya, yakin akan menang kini mengakui bahwa Diablo lawan sejatinya. Sesuai rencana Diablo, Velwe akhirnya serius. Bentrok dimulai. Di pertempuran, Diablo menyeringai puas karena ingin mengalahkan lawan yang hilang kendali dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.